Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Sain Tahfiz Islamic Center Kabupaten Siak. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang beriman kepada qada dan qadar dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Sabahan nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bil khair. Anak-anak Bapak, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, berubah berprestasi. Yes, Allah Akbar, Allah besar. Ya, anak Bapak yang Pak sayangi, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita membuka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Fatir. Sikap berdoa, tangannya ditampungkan, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak Bapak yang Pak sayangi, hari ini siapa yang tidak masuk? Nadia. Kenapa Nadia? Nabila. Kenapa Nabila tak masuk? Sakit ya. Yang lain masuk semua ya. Alhamdulillah semuanya masuk kecuali Nabila. Baiklah, sebelumnya mari kita mengulangi pelajaran yang telah lalu, yakni hafalan surah Al-A'la. Bapak minta kepada Fatir untuk memimpin murajaah kita surah Al-A'la. Silakan Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Terima kasih, Fatir. Silakan duduk. Baiklah anak Bapak, pelajaran kita hari ini bab 7 tentang iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keberapa? Siapa yang tahu? Yang keenam. Pintar. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Ada yang tahu? Ya. Arti iman kepada qada dan qadar adalah meyakini adanya ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi terhadap semua makhluknya. Itu arti iman kepada qada dan qadar ya. Sekarang Bapak mau tanya, adakah kalian merasa berpikir, mengapa saya dilahirkan seperti ini? Pernah enggak? Pernah. Kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang seperti sekarang ini? Kenapa enggak saya dilahirkan dari presiden misalnya? Nah, enak kan? Saya dilahirkan dari orang kaya misalnya. Ya. Itulah, ketika kita berpikir seperti itu, semua itu adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya dilahirkan sebagai laki-laki? Mengapa saya dilahirkan sebagai perempuan? Ya. Baiklah anak Bapak, tujuan pembelajaran bab 7 ini tentang iman qada dan qadar, yakni agar anak-anak Bapak semua memahami tentang iman kepada qada dan qadar. Itu tujuan pertama, memahami bagaimana beriman kepada dan qadar. Kemudian Bapak ingin kalian semua sebagai pelajar memilih perilaku sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar. Seperti apa perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar. Baik anak Bapak, adapun pembelajaran kita pada hari ini meliputi yang pertama, nanti Bapak akan menyetel video tentang pembelajaran iman kepada qada dan qadar. Kalian perhatikan, kalian cermati ya. Setelah itu Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kalian setiap kelompok menuliskan video yang kalian cermati itu, dan ada pertanyaan di dalam setiap kelompok masing-masing ya. Setelah itu kalian presentasikan ke depan ya, sesuai dengan apa yang kalian dapati dari pembelajaran kita, dan kemudian akan Bapak bagikan LK ya, LKPD untuk kalian isi. Setelah itu kita refleksi dan penutup ya. Itu aja pembelajaran kita pagi hari ini. Baiklah anak Bapak, berikut ini mari kita saksikan dan cermati ya video yang akan Bapak tayangkan tentang qada dan qadar. Refleksi diri. Mari kita perhatikan sekitar kita. Setiap orang memiliki kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dengan bentuk fisik yang sempurna, atau ada yang terlahir dengan fisik yang kurang. Ada yang mempunyai kulit putih, coklat, hitam, berambut lurus, atau keriting. Ada yang dari status terpandang, keluarga berada, keadaan ekonomi yang sulit, dan ada teman yang jago matematika atau pintar menggambar. Ada yang hidupnya mudah atau bahkan penuh dengan ujian. Apakah kalian pernah merasa iri terhadap keadaan hidup orang lain? Atau bahkan merasa tidak terima dengan ketentuan Tuhan? Jika iya, maka kita perlu menguatkan iman kita terhadap qada dan qadar Allah. Jawablah pertanyaan
memberikan contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, perhatikan. Qadar secara bahasa adalah keputusan, ketetapan, kehendak, atau pengetahuan Allah. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah pengetahuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Adapun arti qadar secara bahasa adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, peraturan, atau perwujudan kehendak. Sedangkan arti qadar secara istilah adalah perwujudan atau terjadinya ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sesuai dengan pengetahuan Allah pada zaman azali. Jadi, qadar dan qadar Allah seperti dua sisi mata koin. Qadar adalah rencana atau pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan qadar adalah perwujudan atau terjadinya ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 2. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Contoh sederhana, Allah mengetahui dan menetapkan bahwa si fulan akan lahir dan meninggal pada jam, hari, dan tahun yang sudah diketahui dan ditentukan. Pengetahuan inilah yang dinamakan qadar. Dan terjadinya itu semua persis seperti ilmu dan irada Allah, itulah yang dinamakan dengan qadar. Pertanyaan pemantik 2. Jawablah pertanyaan berikut pada akhir sesi. Jelaskan hubungan qadar dan ikhtiar manusia. Perlu diketahui bahwa hal yang berhubungan dan bersumber dari manusia itu ada dua macam. Yang pertama, perkara yang tidak ada pilihan manusia. Allah mengatur dengan kehendaknya dan manusia tidak ada peluang untuk memilih. Dalam bab ini diistilahkan dengan takdir mubrom, seperti proses kelahiran, kematian, jenis kelamin, bencana alam seperti gempa bumi atau gunung meletus, dan sistem tata surya. Yang kedua, perkara yang bersumber dari kehendak bebas manusia. Allah menganugerahkan manusia kemampuan memilih dan berkehendak atau malakah al-ikhtiyar. Hal ini diistilahkan dengan takdir mu'allaq, seperti dia bekerja mencari nafkah atau malas, rajin belajar untuk meraih cita-cita atau memilih bermain, khusyuk dalam beribadah atau malah memilih melakukan maksiat. Ya, baiklah. Untuk itu Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Ya, kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Coba berhitung dari mulai Fatir. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Ya, yang ganjil menjadi kelompok 1. Kita kasih nama kelompoknya kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Sini. Nanti kalian tuliskan, jawab bersama-sama pertanyaan ini per kelompok, ya. Kemudian kelompok kedua mendiskusikan tentang jenis-jenis takdir dan contohnya. Sebutkan jenis-jenis takdir dan contohnya. Ini.
yang genap. Ya, yang ganjil bikin kelompok 3 di situ. Ya, ini tugasnya memaparkan sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kelompok 4 tugasnya ya ini mendiskusikan, mengidentifikasi hikmah beriman kepada qada dan qadar. Waktunya tidak banyak, hanya 5 menit. Coba tuliskan. Coba tuliskan cepat. Ada yang membacakan bukunya, ada yang menuliskan, coba kerjasama. Bapak mau lihat kerjasama kelompoknya. Habis itu tuliskan anggota kelompoknya di bawah ya. Anggota kelompoknya ditulis. Silakan berdiskusi, menjawab pertanyaan yang ada di kertas kerja kelompok. Jelaskan. Jadi hikmah di balik percaya iman kepada qadar apa? Misalnya dia ikhlas menerima ketetapan Allah. Itu sebutkan qada itu apa, qadar itu apa. Jadi kamu simpulkan bahwa qada dan qadar. Udah? Oke, kalau udah selesai simpan penanya. Baik anak bapak, coba perhatikan, dengarkan hasil diskusi dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq tentang bagaimana mengimani pengertian qada dan qadar. Pengertian tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, baik. Silakan, Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qada adalah meyakini ketentuan yang berasal dari Allah SWT sejak zaman azali. Sedangkan iman kepada qadar, kepastian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT terhadap sesuatu dalam ukuran tertentu. Ya, Pak jelaskan sedikit ya, Pak tambahi ya. Iman kepada qada artinya iman terhadap keputusan Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali, yakni sebelum alam semesta ini diciptakan. Sedangkan iman kepada qadar adalah meyakini bahwa sesuatu yang telah terjadi pada makhluknya itu adalah merupakan takdir, kekuasaan Allah, ilmu Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hampir sama ya. Itu iman kepada qada dan qadar. Ya, terima kasih pemaparan dari kelompok Abu Bakar Siddiq. Ya. Berikutnya kelompok Umar bin Khattab, kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok Umar bin Khattab akan menjelaskan jenis-jenis takdir dengan contohnya. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat diubah. Contohnya, malas belajar, orang yang malas belajar akan menjadi rajin belajar. Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan tidak dapat diubah. Contohnya, kelahiran dan kematian. Ya. Tadi menyampaikan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu kurang kata-kata mungkin ya. Bukan berarti bisa dirubah, tetapi mungkin bisa dirubah dengan jalan ikhtiar. Itu takdir mu'allaq. Ketentuan Allah, ketetapan Allah yang terjadi pada makhluknya dan mungkin bisa dirubah dengan ikhtiar ya. Karena tetap ketentuan Allah ya. Karena ada yang bisa dirubah dan ada yang ternyata dia berusaha tidak bisa dirubahnya ya. Ya, terima kasih pemaparan dari kelompok Abu Bakar Umar bin Khattab, kelompok 2 ya. Selanjutnya pemaparan dari kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Khadijah ingin menjelaskan tentang bagaimana sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala harus dibuktikan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari, yakni rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha belajar dan bekerja dengan maksimal, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, senantiasa meningkatkan potensi yang dimiliki, serta senantiasa bersyukur terhadap rezeki yang diperoleh. Ya, terima kasih. Berikutnya pemaparan dari kelompok Aisyah, kelompok 4 Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Aisyah akan mengidentifikasi hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pertama, menumbuhkan sifat rendah hati dan menghindari sifat sombong. Maksudnya, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menyadari bahwa kesuksesan dan rezeki yang dimilikinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kesabaran. Maksudnya, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan tetap sabar ketika mengalami kegagalan yang terjadi karena yakin semua peristiwa sudah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis. Coba dengarkan kelompok Maksudnya hikmah. Maksudnya itu menyadari terdapat takdir yang dapat diubah sesuai usaha manusia. Yang terakhir adalah melatih berbaik sangka atau husnuzon. Maksudnya itu adalah berbaik sangka kepada Allah karena semua ketetapannya adalah yang terbaik bagi hambanya. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, anak Bapak. Berikut ini akan Bapak kasih LKPD, lembar kerja peserta didik. Hanya ada 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan ini, ya ini yang pertanyaan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tapi dijawab oleh masing-masing kalian, ya. Kalau lebih koper ke sebelah ya. Ya, silakan kerjakan, waktunya 5 menit. Ya, dibaca, dikerjakan. Apa pengertian qada dan qadar? Ya, 1 menit lagi. Cepatkan nulisnya. Selesai, waktu habis. Silakan dikumpulkan. Baik anak Bapak, silakan kembali ke tempat, kita akan merefleksi. Baik anak Bapak yang Bapak sayangi, saatnya kita merefleksi pelajaran kita pada hari ini, yakni tentang iman kepada qada dan qadar. Bapak kesimpulan ya, dengarkan baik-baik kesimpulan dari pelajaran kita. Bapak ingin anak-anak Bapak semua itu melihat permasalahan sehari-hari, kalian harus mengambil pelajaran. Yang pertama bahwa setiap kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya berapa, lahirnya kapan, ya. Ada sesuatu yang tak bisa dirubah oleh kita manusia, dan itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yakni merupakan takdir mubram, ya. Takdir mubram ini seperti kalian lahir sebagai laki-laki, ada yang lahir sebagai perempuan, ya. Itu sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik anak Bapak, ada hikmah yang terpenting yang perlu kita ambil daripada beriman kepada qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Allah itu memberikan sesuatu terhadap apa yang terjadi di langit dan di bumi, ya. Menimpakan suatu terjadi di langit dan bumi
itu sudah merupakan kitab Allah yang telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfud. Agar supaya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak terlalu berbangga. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa atas sesuatu yang kalian usahakan tapi tidak berhasil. Ya, misalnya najmu, udah belajar sungguh-sungguh, nilainya masih di bawah KKM juga. Tidak boleh putus asa, ya. Kemudian wala tafrahu bima atakum, jangan kalian terlalu berbangga atau sombong atas apa yang kalian usahakan dan berhasil. Nah, kemudian anak bapak semua, untuk minggu depan insyaallah kita akan membuat peta konsep dari pembelajaran iman kepada qada dan qadar. Baiklah, kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh teman kita Fatir. Silakan Fatir. Kita berdoa, tangannya dikabulkan, kepalanya ditunjukkan. Doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.